Mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, menilai peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 melalui ronde 4 kualifikasi zona Asia sangat kecil, hanya sekitar 30%. Kalau boleh jujur, peluangnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 Red enggak sampai 30%, ujar Sin dalam siniar YouTube Jackpot milik penerjemahnya, Jong Seok Seo alias JJ, dikutip Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Sin menyadari, fans sepak bola Indonesia mungkin banyak yang tidak setuju dengan pendapatnya. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan, ini merupakan pandangan objektif, dan tidak ada maksud untuk menjatuhkan, walau sudah bukan menjadi bagian tim nasional. Saya bukan lagi pelatihnya atau berniat menyerang siapapun. Ini murni pendapat saya sebagai seorang pelatih sepak bola, ujar Sin. Menurutnya, posisi Indonesia yang berada di pot 3 saat pengundian grup ronde keempat membuat tantangan semakin berat. Terlebih setelah hasil drawing, di mana Indonesia tergabung di grup B, bersama tuan rumah Arab Saudi, dan Irak. Sebagai pengingat, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat zona Asia akan berlangsung mulai 8-14 Oktober tahun 2025 mendatang. Soalnya kita masuk pot 3, kan? Ada Arab Saudi dan Qatar di pot 1, Irak dan UEA di pot 2, lalu Indonesia dan Oman di pot 3. Semua harus tanding dalam 9 hari. Misal pertandingannya tanggal 1 sampai tanggal 9 Oktober artinya timnas kumpul tanggal 1 untuk melakukan 3 pertandingan, jelasnya. Sin menilai, permasalahan tidak hanya dari sisi lawan yang mungkin terkesan lebih berat dari yang dibayangkan. Namun juga menyangkut padatnya jadwal pertandingan. Belum lagi dengan kondisi tim asuhan Patrick Kluivert yang banyak dihuni oleh pemain keturunan atau diaspora, tentu membutuhkan waktu lebih lama untuk berkumpul. Andai pertandingan terakhir tanggal 9, meski hasilnya bisa berubah tergantung pertandingan lain, kalau kumpul tanggal 1 Oktober terus berangkat ke Eropa, mereka enggak bisa langsung latihan hari itu, katanya. Paling cepat tanggal 2, lalu harus langsung tanding 1 atau 2 hari kemudian. Kalau kondisi seperti itu, pot 1 bakal diuntungkan saat melawan pot 3. Mereka bisa istirahat 1 pertandingan penuh, bukan cuma 1 hari, paparnya lagi. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti keuntungan yang dimiliki tim-tim seperti Arab Saudi dan Qatar. Mayoritas pemain tim nasional mereka bermain di liga domestik, sehingga lebih mudah menyatukan tim dan membangun chemistry dalam waktu yang singkat. Mereka enggak punya pemain dari luar negeri, semua main di liga nasional. Jadi mereka bisa mendekati atau memajukan jadwal liga untuk mengumpulkan pemain 7-10 hari sebelum pertandingan. Ini dugaan pribadi saya, ya. Karena mereka ingin lolos ke Piala Dunia, apalagi pertandingannya juga di negara mereka, ucapnya. Sementara itu, seperti yang disinggung sebelumnya, Indonesia justru dirugikan karena mayoritas pemain intinya adalah mereka yang berkarir di luar negeri. Begitu terbang ke Arab Saudi, mereka harus tanding 2 hari berikutnya. Enggak ada waktu untuk memulihkan stamina dan latihan bareng. Dari segi fisik, kita rugi besar, tegas Sin. Timnas Indonesia masuk grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Arab Saudi dan Irak. Laga akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 8-14 Oktober tahun 2025 dengan masing-masing tim bermain 2 kali. Arab Saudi dan Irak merupakan 2 tim yang pernah dihadapi Indonesia di ronde 3 dan 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil di ronde sebelumnya, peluang Indonesia untuk lolos cukup terbuka. Di ronde 2 Indonesia kalah 2 kali melawan Irak. Sementara di ronde 3, Garuda mencatat 1 kemenangan dan 1 hasil imbang kontra Arab Saudi. Dengan asumsi hasil laga di ronde 4 tidak berubah, Indonesia akan finish di peringkat 2 klasemen grup B dan melaju ke babak playoff. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga pertama ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tampil di kandang lawan, Garuda memiliki rekor yang bagus saat menghadapi The Green Falcons. Pada pertemuan pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi, Indonesia bermain imbang dengan skor 1-1. Sementara saat tampil di kandang sendiri, Indonesia menang lewat sepasang gol Marcelino Ferdinand. Duel Indonesia vs Arab Saudi akan berlangsung pada tanggal 8 Oktober tahun 2025. Garuda diharapkan mampu meraih hasil bagus,
minimal menyamai pencapaian di ronde 3 saat menahan imbang The Green Falcons 1-1. Catatan tidak pernah kalah menghadapi Arab Saudi di dua laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat peluang Garuda terbuka. Terlebih, anak asuh Patrick Kluivert semakin kuat dengan kedatangan oleh Romeni dan Joey Pelupesi. Setelah menghadapi Arab Saudi, Indonesia akan menghadapi Irak di matchday 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini digelar pada tanggal 11 Oktober tahun 2025 atau 3 hari setelah matchday 1. Pada ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia kalah 2 kali melawan Irak baik di kandang maupun tandang. Namun, saat itu komposisi pemain timnas masih didominasi pemain lokal dari Liga Indonesia. Dengan bertambahnya sejumlah pemain naturalisasi anyar seperti Marten Paes, Ole Romeni, Joey Pelupesi, Tom Haye, JIZ dan lainnya yang belum masuk skuad melawan Irak, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Kendati tidak mudah, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka, minimal melaju ke babak playoff. Syaratnya, Indonesia minimal menang 1 kali melawan Irak atau Arab Saudi. Jika mengacu pada hasil di ronde 3 dan 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berikut ini adalah gambaran klasemen akhir ronde 4 World Cup Qualifiers 2026. Irak, Indonesia, Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi menempati unggulan teratas, performa mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berada di bawah ekspektasi.